Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurahima Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial dikembangkan tahun 1973 oleh dua orang ahli psikologi yang bernama Irwin Altman dan juga Dalmas Taylor. Mereka berdua mengajukan konsep penetrasi sosial yang menjelaskan tentang bagaimana berkembangnya suatu hubungan. Mereka menduga bahwa hubungan interpersonal akan berakhir sebagai teman baik dalam sebuah tahapan dan bentuk yang teratur dari permukaan ke tingkatan pertukaran yang intim sebagai fungsi dari hasil langsung dan perkiraan. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari teori penetrasi sosial ini berarti proses pembentukan relasi individu dari komunikasi yang bersifat superficial ke arah komunikasi yang bersifat intim. Intim di sini maksudnya adalah bukan hanya mengacu pada kedekatan fisik, melainkan kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Nah, dalam proses teori penetrasi sosial memerlukan interaksi atau perilaku dalam bentuk verbal atau non-verbal, atau berorientasi pada lingkungan sekitar dengan konteks tertentu. Kemudian terdapat peran teori penetrasi sosial dalam bidang psikologis dan juga bidang komunikasi. Nah, teori penetrasi sosial menggambarkan perkembangan hubungan interpersonal dengan pengalaman individu sebagai proses pengungkapan diri yang mendorong kemajuan hubungan. Dengan berkembangnya hubungan, maka keluasan dan kedalaman akan meningkat. Sebaliknya, jika hubungan menjadi rusak, keluasan dan kedalaman akan menurun. Maksud dari keluasan dan kedalaman di sini adalah seberapa jauh kita mengetahui tentang seseorang dan seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Terdapat analogi yang menggambarkan tentang berkembangnya suatu hubungan, yaitu analogi multi lapis bawang. Nah, dalam analogi ini, Altman dan juga Taylor membandingkan orang dengan bawang. Melalui percobaan mengupas kulit terluar bawang dan maka akan menemukan lapisan lain di bawahnya. Dan jika itu dilakukan berkali-kali, maka kita akan menemukan lapisan-lapisan berikutnya yang lebih dalam lagi. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada individu yang terlihat di bagian terluarnya adalah bagian dirinya yang bersifat umum, bisa dijangkau oleh semua orang yang peduli untuk melihatnya. Yang terlihat pada bagian ini yaitu ciri fisik, usia, gender, kemudian pekerjaan, dan suatu benda yang melekat pada diri seseorang tersebut. Kemudian apabila kita melihat di bagian bawah permukaan, kita akan menemukan perilaku atau sifat dari seseorang tersebut yang bersifat semi-private, yang diketahui oleh beberapa orang saja. Kemudian ketika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bagian pusat yang membuat nilai-nilai pada diri seseorang tersebut. Bagian dari wilayah personalnya yang khas tidak nampak oleh orang lain kecuali dia yang menceritakannya sendiri kepada orang yang terdekat. Sebagai contoh, teori penetrasi sosial ini dapat kita lihat ketika kita seorang mahasiswa baru saja memasuki lingkungan kampus. Maka kita akan beradaptasi dengan orang-orang baru dan lingkungan baru. Nah, di situ kita pasti mencari atau membutuhkan seorang teman kan. Nah, di situ dalam pengenalan diri sebagai teman, maka kita harus mencari berkenalan dan menggali lebih dalam informasi tentang orang tersebut, apakah cocok berteman dengan kita atau enggak. Jadi, untuk memulai kedekatan dengan orang tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya self-disclosure atau pengungkapan diri masing-masing dari individu, dan kemudian timbal baliknya kita lihat apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Maka jika sesuai dengan yang kita harapkan, maka komunikasi akan terjalin efektif. Sebaliknya, jika tidak, maka komunikasi tidak akan berjalan efektif dan mungkin orang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai support system kita. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang penetrasi sosial. Dapat kita simpulkan bahwa penetrasi sosial ini merupakan proses pembentukan relasi antar individu sehingga terjalin suatu hubungan dan kita dapat memperoleh kedekatan dengan orang-orang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.